Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mr. Cernawi. Kali ini kita akan membahas tentang juru inovatif di level 200, yaitu tentang penggunaan Planner sebagai aplikasi manajemen tugas yang terintegrasi di Microsoft Teams. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan adalah silakan Bapak Ibu membuka Microsoft Teams. Kemudian di bagian ini kita pilih ya, bagian sebelah kiri ini adalah ada namanya, kita pilih task by planner and to do. Oke, kalau belum ada Bapak Ibu semua, pilih titik tiga ini ya, pilih titik tiga ini, kemudian tekan namanya, ada planner ya, pilih planner. Oke, di bagian ini, nah ini pilih yang ini Bapak Ibu semua ya, pilih task by planner and to do. Oke, kalau sudah, klik saja Bapak Ibu semua. Nah, kemudian supaya Bapak Ibu semua bisa menampilkan menu task by planner and to do ini adalah klik kanan saja, kemudian dipin saja Bapak Ibu ya, supaya dia muncul di sini. Nah, oke, sekarang kita langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menampilkan menu yang ada seperti ini. Ada namanya TOT, ada pelatih juru inovatif. Nah, ini akan kita tambahkan. Kita contohkan nih Bapak Ibu semua. Oke, misalkan new list or plan, pilih yang ini Bapak Ibu, new list or plan. Oke. Nah, kemudian misalkan namanya apa, nama plan yang kita buat, misalkan ini tentang saya membuat kumpulan raport ya, karena wali kelas akan mengumpulkan raport. Kemudian ini my tasknya di mana, misalkan kita pilih ada di grup mana ya, kita pilih misalkan saya pilih yang ini saja ya, contohnya di Yayasan Bina Ihsan Kamil. Oke, kemudian channelnya saya buat ada bagian channelan latihanku saja ya, bikin latihanku saja. Kemudian ini create ya, kita create. Oke, akan muncul, oke kita tunggu, akan muncul listnya seperti ini di bawah ini ya. Nah, ini tadi akan muncul seperti ini, ada Yayasan Bina Ihsan Kamil, kemudian ada e-raport, kemudian di channelnya ada latihanku. Nah, silakan Bapak Ibu klik saja kelas yang Bapak Ibu tuju. Kemudian di bagian ini ada pilihan list, bagian atas ada board, ada chart, ada schedule ya. Nah, kalau ingin mau melihat seperti apa munculnya, oke, kita perhatikan ini. Misalkan contoh salah satu yang sudah kami buat adalah boardnya adalah, oke, ini belum ada boardnya. Oke, contoh ini board yang sudah kita buat. Oke, tunggu. Nah, ini board yang sudah ada, contoh boardnya. Kalau ini tadi coba saya lihat di sini. Oh, ini botnya sudah ada semua. Oke. Nah, munculnya akan seperti ini Bapak Ibu semua. Oke. Nah, sekarang kita kerjakan. Bagaimana caranya? Pilih di kelas yang kita mau buat tadi, kemudian pilih judulnya yang mau kita tugaskan. Judulnya misalkan tadi e-raport. Oke, kemudian set schedule-nya, set due date-nya paling lambat kapan? Misalkan tanggal 24 minggu depan misalkan. Ke siapa saja, ini kepilih ke salah satu wali kelas misalkan ya, pilih salah satu ke wali kelas yang akan kita ini. Misalkan kita contohkan di sini, misalkan ini wali kelasnya siapa lagi, jadi ditambahkan wali kelasnya siapa saja. Oke, ini kemudian kita buat add task. Oke, nah ini artinya Bapak Ibu raport ini sudah selesai. Nah, untuk detailnya adalah kita klik saja e-raport ini Bapak Ibu semua. Oke, klik e-raport ini ya, e-raport ini. Nah, akan muncul seperti ini. Saya ulangi kembali. Silakan Bapak Ibu pilih e-raport. Nah, akan muncul seperti ini detail. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau nambahkan siapa lagi, ya silakan ditambahkan. Kemudian kita buat labelnya. Labelnya misalkan warna pink saja ya. Oh, jadi warna pink nanti muncul seperti itu. Atau Bapak Ibu mau tambahkan seperti ini. Kalau mau apa, agak tampilnya agak beda, silakan mau labelnya dibuat apa. Misalkan ini label akademik misalkan, boleh akademik, urusan akademik berarti ya, urusan akademik misalkan. Oke, enter Bapak Ibu, ini akan kita klik jadi akademik, pakai label ya, jadi semuanya enak jadi label. Kemudian tuduhnya, oke, ini sudah, ini prioritasnya jadi urgent kah, important kah. Nah, kalau urgent ini Bapak Ibu, ini artinya setiap berapa menit dia akan muncul apa namanya, pemberitahuan kepada mereka yang kita tugaskan. Oke, kita buat important saja ya. Oke, kemudian startnya tanggal berapa. Oke, ini due date nya. Kalau saya
semesternya mulai sekarang, kemudian due date-nya adalah 24 Maret. Catatan ini mohon kumpulkan hasil raport semester genap, misalkan seperti itu. Kemudian dah selesai. Kemudian Bapak Ibu, ini kalau misalkan kalau mau ada checklist ya juga pilih checklist ya. Kalau seandainya nanti di checklist ya, kalau ada yang mau ditambahkan gitu ya. Misalkan raport misalkan semester ganjil misalkan, kalau mau ditambahkan juga ya. Semester ganjil misalkan. Checklistnya sudah apa belum ini diupload gitu ya. Nah, ini misalkan raport semester genap gitu ya. Nah, ini kan ketahuan nanti checklistnya. Kita checklist nanti kalau seandainya ini sudah selesai. Oke, itu checklist yang akan kita buat ya. Kemudian, nah progresnya ini kita akan lihat ya, apakah nanti dia akan sudah berproses atau tidak gitu ya. Oke, sekarang kalau saya mau tambahkan ya, nanti kita akan melihat juga hasilnya seperti apa. Oke, sekarang kita sudah melakukan pembuatan. Oke, ini silakan Bapak Ibu selesai saja. Ini sudah ada. Oke, perhatikan. Nah, ini adalah bagian dari, kalau kita lihat ini listnya baru ada satu ya, ada boardnya. Jadi silakan Bapak Ibu, ini task ya, sesuaikan dengan yang ditugas. Ini ada add new bucket ya. Add new bucket ini artinya kita mau bucket itu istilahnya kita akan menambah menu lain lagi, tugas apalagi yang harus kita tambahkan pada peserta kita. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan tugas yang akan kita buat. Oke, kita tambahkan Bapak Ibu semua ya. Misalkan ini, jadi kalau tadi tentang apa namanya raport, misalkan ini tentang pelaporan, misalkan kita buat pelaporan. Oke, ini sudah ada tentang pelaporan. Ini tadi tentang akademik, saya buat akademik saja. Oke, ini tentang pelaporan. Nah, kalau mau buat add task lagi boleh di bagian akademik ini. Misalkan kita spesifikkan lagi ya. Tadi nanti kita buatkan. Kita contoh pelaporan. Misalkan add task. Misalkan ini adalah tentang pelaporan keuangan misalkan. Pelaporan keuangan pelaksanaan penilaian akhir semester saja. Oke, seperti itu. Kemudian penlambatnya kita buat tanggal 25 saja. Kemudian selesai, ketik add task saja. Nah, supaya kita mudah klik bagian pelaporan pas seperti yang tadi ya Bapak Ibu semua, seperti yang tadi, klik saja add pas. Kemudian ini kita label, berarti kita buat label apa terserah. Misalkan saya mau warna ini, kita edit saja. Misalkan ini bagian oke, yang lebih ngejreng misalkan ini saya buat ini adalah pelaporan. Oke, silakan Bapak Ibu berimprovisasi saja. Itu label sudah ada. Kemudian ini pelaporan, ini video sangat urgent karena sudah semesteran tapi belum ada laporan. Kemudian ini sudah mohon segera dilaporkan hasil keuangan selama penilaian akhir semester, misal seperti itu. Oke. Nah, kemudian sudah nih. Oke, sudah muncul seperti ini. Tinggal klik lagi siapa yang mau ditugaskan, siapa yang mau ditugaskan gitu. Ada nggak nama saya sini? Oke, ada yang seperti ini. Oke, kemudian siapa lagi mau tambahkan, misalkan Devika seperti itu. Nah, ini sudah. Oke. Nah, ini sudah ada pelaporan tentang pasnya. Jadi silakan Bapak Ibu sesuai dengan tugas yang harus kita buat apa. Saya kembali ke tim. Adalah Bapak Ibu semua adalah perhatikan di bagian tugas, di bagian penugasan. Bapak Ibu semua lihat bagian ini dia planner ya, lihat tugas. Nah, Bapak Ibu memperhatikan apa saja yang diminta di bagian penugasan ini. Oke,
Di bagian penugasan ini saya review dulu. Oke, edit assignment aja. Nah, di bagian rubrik Bapak Ibu perhatikan, rubrik planner ini perhatikan. Di sini kami meminta kalau hanya ada 2 bucket ya, artinya 2 bucket yang kita buat tadi, 2 bucket yang kita buat tadi, ini akan menjadi 3 poin. Tapi kalau lebih dari 3 bucketnya itu mendapat 4 poin. Begitu juga dengan tasnya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ada bucket ya, kemudian Bapak Ibu buat tasnya. Tasnya itu boleh 1, 2, 3. Lebih dari itu, lebih dari 3 itu akan menjadi 4 poin, menjadi sempurna Bapak Ibu ya. Nah, jadi silakan, jadi ada 2, ada bucket yang dibuat, kemudian ada tas juga yang dibuat. Seperti itu tugas dari bagian planner ini. Oke, sampai ketemu di bagian berikutnya. Thank you.